Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1B dengan anggota Arilia Arisanti M06200009, Jihan Sabrina Ramadhani M06200027, Nabila Rosyidah M06200033, Namira Ayu Naomi M06200039, Niken Larasati M06200041, dan Taris Arung Samudra Dewi M06200057. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai uji pirogen dengan topik yang akan kami bahas. Yang pertama ada tujuan dan ruang lingkup, kemudian yang kedua ada preparasi sampel dan persyaratannya, kemudian yang ketiga ada cara pengujian, dan yang keempat ada interpretasi hasil dan lanjutannya. Tujuan dan ruang lingkup. Tujuan untuk membatasi risiko reaksi demam pada tingkat yang dapat diterima oleh pasien pada pemberian sediaan injeksi. Untuk pengujiannya meliputi pengukuran kenaikan suhu hewan uji setelah penyuntikan sediaan uji secara intravena. Dan untuk ruang lingkupnya yaitu sediaan injeksi larutan, emulsi, dan suspensi. Selanjutnya adalah persyaratan dan preparasi sampel dan hewan uji. Yang pertama yaitu sediaan uji. Digunakan sebanyak 10 ml larutan uji per kilogram berat badan kelinci, kecuali dinyatakan lain dalam monografi. Kemudian larutan uji dikonstitusi sesuai etiket atau yang tertera pada masing-masing monografi bahan aktif dan disuntikan sesuai dosis tersebut. Lalu, larutan uji juga perlu untuk dihangatkan pada suhu 37 kurang lebih 2 derajat sebelum dilakukan penyuntikan. Selanjutnya ada kelinci hewan uji. Kelinci digunakan sebagai hewan uji dipersyaratkan yaitu dewasa dan sehat, belum pernah digunakan untuk uji pirogenik, dan telah diadaptasikan tidak lebih dari 7 hari, termasuk uji pendahuluan yang meliputi semua tahap yang tertera pada prosedur. Kelinci uji tidak boleh digunakan untuk uji lebih dari 1 kali dalam 48 jam atau sebelum 2 minggu untuk uji pirogenik yang menunjukkan kenaikan suhu 0,6 derajat atau telah digunakan uji sediaan yang dinyatakan pirogenik. Selanjutnya ada ruang pemeliharaan hewan. Dipersyaratkan yaitu 1 ekor hewan uji diletakkan pada 1 kandang dengan suhu yang seragam yaitu 20-23 derajat dengan perbedaan suhu tidak lebih atau kurang dari 3 derajat dari suhu yang ditetapkan, serta bebas dari gangguan yang menimbulkan kegelisahan hewan uji. Yang terakhir ada ruang uji. Ruang uji untuk pengujian uji pirogenik ini dilakukan terpisah dari ruang uji pemeliharaan dengan kondisi yang sama pada lingkungan pemeliharaan dan bebas dari gangguan yang menimbulkan kegelisahan. Selanjutnya adalah persyaratan dan preparasi, medium, alat, dan pengencer. Untuk mediumnya disesuaikan dengan monografi masing-masing sehingga pembuatannya juga menyesuaikan dan berbeda antara yang satu dengan yang lain. Kemudian adalah pengencer. Apabila digunakan injeksi NaCl sebagai pengencer, maka menggunakan injeksi yang mengandung larutan NaCl 0,9%. Alat suntik, jarum, dan alat gelas dibebaskan dari pirogen dengan pemanasan pada 250 derajat Celcius selama tidak kurang dari 30 menit atau dengan metode lain yang sesuai. Kemudian untuk perlakuannya dilakukan uji pirogen pada pengencer dan larutan untuk pencuci atau pembilas alat secara berkala. Untuk rekaman suhu menggunakan alat pendeteksi suhu yang teliti seperti termometer klinik atau alat termistor atau alat sejenis yang telah dikalibrasi untuk menjamin ketelitian kurang lebih 0,1 derajat dan telah diuji untuk penetapan bahwa pembacaan maksimum dapat dicapai kurang dari 5 menit. Memasukkan alat pendeteksi suhu ke dalam rektum kelinci uji dengan kedalaman tidak kurang dari 7,5 cm dan setelah periode waktu tidak kurang dari yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian dicatat suhu tubuh kelinci. Lalu yang selanjutnya adalah hal yang mempengaruhi teknis yang dapat mempengaruhi hasil pengujian. Yang pertama ada hewan uji, yang mana sebelum pengujian hewan uji yang hendak digunakan yaitu kelinci dipuasakan terlebih dahulu selama kurang lebih 18 jam. Namun tetap diberi minum.
Tujuan dari kelinci dipuasakan adalah agar tidak ada asupan makanan yang dapat mempengaruhi proses pengujian. Lalu hewan uji yang digunakan dalam pengujian juga harus dalam keadaan sehat, yaitu pada suhu 38 sampai 39,5 derajat Celcius. Sehingga data uji yang dihasilkan akan benar-benar menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya alat yang hendak digunakan yaitu suntik, jarum, dan juga alat gelas dibebaskan dari pirogen agar menjamin alat tersebut steril, sehingga tidak mempengaruhi hewan uji dan hasil yang akan didapatkan. Keberhasilan dalam melakukan uji pirogen juga tergantung pada kebersihan peralatan kaca. Peralatan kaca dicuci menggunakan bahan pencuci seperti trinatrium fosdat dan juga deterjen sintetik, dan juga dilakukan pembilasan yang lebih lama. Selanjutnya, untuk cara pengujian pada uji pirogen ini yang pertama harus diperhatikan yaitu uji dilakukan dalam ruang terpisah yang dirancang untuk pengujian dan pada kondisi lingkungan yang sama dengan ruang pemeliharaan hewan dan bebas dari gangguan. Untuk pengujian ini digunakan hewan uji berupa kelinci. Kelinci yang akan digunakan sebagai hewan uji ini tidak diberi makan tetapi dapat diberikan minum dengan jumlah yang terbatas. Apabila menggunakan termistor pengukur suhu rektum, kelinci yang digunakan diletakkan dalam penyekap yang dapat menahan kelinci dengan leher yang longgar sehingga dapat duduk dengan bebas. Tiap kelinci ditetapkan suhu kontrolnya tidak lebih dari 30 menit sebelum penyuntikan larutan uji. Suhu ini digunakan sebagai awal untuk penetapan setiap kenaikan suhu yang dihasilkan dari penyuntikan larutan uji. Setiap kelompok kelinci uji digunakan kelinci yang mempunyai perbedaan suhu kontrol antara satu dengan lainnya tidak lebih dari 1 derajat Celcius dan suhu kontrol tiap kelinci tidak boleh lebih dari 39,8 derajat Celcius. Kemudian, siapkan larutan uji berupa sediaan yang perlu dikonstitusi sesuai dengan etiket atau bahan uji yang diperlakukan seperti tertera pada masing-masing monografi dan disuntikan sesuai dosis tersebut. Setelah itu, larutan uji dihangatkan sampai suhu 37 derajat plus minus 2 derajat Celcius, kemudian disuntikkan ke dalam vena telinga kelinci selama 10 menit sebanyak 10 ml larutan uji per kilogram berat badan, kecuali dinyatakan lain pada masing-masing monografi. Untuk uji pirogen dari alat atau perangkat injeksi, digunakan cucian atau bilasan permukaan yang kontak dengan bahan yang diberikan secara parenteral, tempat penyuntikan atau jaringan tubuh pasien. Dalam penyuntikan larutan uji, dipastikan larutan uji harus terjamin bebas kontaminasi. Setelah disuntikan pada kelinci, rekam suhu berturut-turut antara jam ke-1 dan ke-3 dengan selang waktu selama 30 menit, lalu dicatat hasil rekam suhunya. Itulah cara pengujian dari uji pirogen test. Sebagai contoh, pada sebuah jurnal telah dilakukan uji pirogenitas larutan yang dilakukan terhadap 3 ekor kelinci. Di situ menunjukkan bahwa kenaikan suhu tiap kelinci yaitu kurang dari 0,5 sehingga larutan telah memenuhi syarat bebas pirogen. Untuk contoh yang kedua, pada jurnal yang lain telah dilakukan uji pirogenitas terhadap kicair kanamisin. Uji pirogenitas dilakukan terhadap 3 ekor kelinci dan menunjukkan 2 ekor kelinci mengalami kenaikan suhu lebih dari 0,5 derajat. Sehingga harus dilakukan uji lanjutan menggunakan 5 ekor kelinci. Namun pada jurnal ini belum dilakukan karena masih mengacu pada kompendia sebelumnya. Selanjutnya adalah interpretasi hasil dan lanjutan. Jadi, interpretasi hasil dari uji pirogen pada sediaan steril yaitu meliputi: yang pertama, setiap penurunan suhu dianggap 0. Yang kedua, sediaan memenuhi syarat apabila tidak ada satupun kelinci yang menunjukkan kenaikan suhu 0,5 derajat atau lebih. Jadi, digunakan 3 ekor kelinci pada uji ini, dan baru dinyatakan memenuhi syarat apabila dari 3 kelinci tersebut sama sekali tidak ada satupun kelinci yang mengalami kenaikan suhu 0,5 derajat atau lebih. Yang ketiga, bila ada kelinci yang menunjukkan kenaikan suhu 0,5 derajat atau lebih, lanjutkan uji menggunakan 5 ekor kelinci lain. Jadi, apabila dari 3 kelinci di uji pertama ada yang mengalami kenaikan suhu 0,5 derajat atau lebih, maka dilanjutkan uji lanjutan dengan 5 ekor kelinci yang lain. Yang keempat, sediaan memenuhi syarat bebas pirogen
bila tidak lebih dari 3 dari 8 ekor masing-masing menunjukkan kenaikan suhu 0,5 derajat atau lebih. Dan jumlah kenaikan suhu maksimum 8 kelinci tidak melebihi 3,3 derajat. Jadi setelah dilakukan uji lanjutan dengan 5 ekor kelinci, sehingga total ada 8 kelinci, sediaan dapat dikatakan lulus uji, yaitu hanya diperbolehkan 3 ekor dari 8 ekor yang mengalami kenaikan suhu 0,5 derajat atau lebih. Dan kenaikan suhu dari 8 ekor kelinci bila ditotal itu maksimal 3,3 derajat. Jika melebihi maka sediaan tidak lulus uji. Untuk referensinya kami mengambil dari Farmakope Indonesia edisi 6 dan juga beberapa jurnal seperti yang sudah tertera pada layar. Kemudian untuk lampiran job desk dari pengerjaan uji pirogen tes ini dapat dilihat sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok 1B. Apabila ada kesalahan kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.